Kau setia Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Jemaat GKI Ambarawa yang kami kasihi di dalam Tuhan. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini pemerintah sedang melaksanakan PPKM darurat dalam rangka menekan penyebaran COVID-19. Gereja terpanggil untuk ambil bagian dalam mendukung program pemerintah tersebut. Karena itu, Majelis Jemaat GKI Ambarawa mengambil kebijakan untuk melaksanakan siaran ibadah minggu dengan liturgi dan durasi yang dipersingkat. Para pelayan ibadah melaksanakan siaran ibadah dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing dari rumah kami masing-masing. Jika jemaat menyaksikan saat ini kami tidak menggunakan masker atau APD, bukan berarti kami tidak taat mengikuti anjuran prokes, tetapi karena siaran ini kami lakukan secara mandiri
dan guna menyajikan kualitas suara yang baik dan jelas terdengar oleh jemaat. Pandemi ini belum berakhir, karena itu kami tetap mengingatkan kepada jemaat untuk mematuhi 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mari peduli terhadap diri sendiri dan sesama, supaya pandemi ini dapat segera berakhir dengan pertolongan Tuhan. Tetap jaga kesehatan, salam sehat untuk kita semua. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini, bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk beribadah pada pagi hari ini. Dengan bangkit berdiri, kami mengundang Bapak Ibu untuk kita bersama-sama mendengar panggilan beribadah untuk kita semua. Marilah kita dengan penuh sukacita dan sorak-sorai untuk Tuhan. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segalanya. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah perbuatannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus beserta saudara.
damai dan kasih Kristus beserta saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita minggu ini, pandai mendengar. Firman Tuhan di dalam Keluaran 19 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan ini adalah bulan anak. Kita diangkat, kita diingatkan, kita ditegur. Sudahkah sebagai orang yang percaya kita mau mendengar dan menghidupi firman Tuhan serta meneladaninya? Sudahkah kita sebagai orang tua, anak-anak kita tuntun untuk mau mendengar dan menghidupi firman Tuhan sejak dini? Dan kiranya sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sebagai orang tua, kita dimampukan Tuhan untuk membawa anak-anak kita beriman kepada Kristus Yesus. Oleh sebab itu, mari kita juga mengaku dosa di hadapan Tuhan. Nah, kita sebagai orang tua seringkali gagal untuk memberi teladan, untuk mendidik anak takut akan Tuhan dan mentaati firman-Nya. Bahkan kita pun juga sebagai orang percaya seringkali gagal untuk mentaati firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari diberikan waktu secara khusus, secara pribadi untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ya Bapa, Engkau tahu isi hati dan pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami. Kami sebagai umat-Mu, seharusnya kami hidup mendengarkan firman-Mu, mentaati firman-Mu, dan melakukannya. Tetapi kami mengaku dosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami seringkali gagal mentaati firman-Mu. Kami seringkali gagal untuk mendengar dengan semangat akan kebenaran firman-Mu. Dan kami seringkali gagal untuk meneladankan hidup kami, untuk hidup yang takut akan Tuhan dan mentaati firman-Mu. Kami sebagai orang tua seharusnya membimbing anak-anak kami untuk hidup mentaati firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Dan kami sebagai orang tua memberi teladan di dalamnya. Tetapi ampuni dosa kami ya Tuhan. Kami seringkali gagal. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika kami memberanikan diri menghadap hadirat-Mu, itu bukan semata-mata karena kami merasa diri layak di hadapan-Mu. Tetapi kami mengakui dosa kami. Kami mengakui kegagalan kami. Dan kami juga mengingat, melihat, dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami secara sempurna, secara utuh. Oleh sebab itu ya Tuhan, itulah mengapa kami memberanikan menghadap hadirat-Mu di dalam ibadah ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu Engkau curahkan kepada setiap anak-anak-Mu ini. Untuk kami boleh diperkenan Tuhan, beribadah kepada Engkau. Dan biarlah ibadah yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, berkenan di hadapan-Mu dan juga mempermuliakan nama-Mu. Bapa, berkati ibadah ini dari awal pertanyaan akhirnya. Biar nama-Mu dipermuliakan di dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbagailah setiap orang yang sungguh-sungguh rindu akan rahmat Allah dan membuka hatinya untuk senantiasa menantikan anugerah-Nya. Berita anugerah yang diambilkan dari firman Tuhan di dalam kitab Filipi 4 ayat 6 dan 7. Demikian firman-Nya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita sambut berita anugerah dari Tuhan dengan menunjukkan rasa syukur kita atas pendamaian yang kita terima. Salam damai
satu dengan yang lain. Boleh sambil bertepuk tangan. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami anak-anak-Mu, memenuhi hati kami dengan ucapan syukur kepada Engkau Allah yang hidup. Oleh sebab itu ya Tuhan, layakkan kami untuk kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Sehingga hidup kami terus-menerus diubahkan sesuai dengan kebenaran firman-Mu untuk semakin serupa dengan Kristus. Sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan serta menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Amos 7 ayat 1 sampai 15. Demikian firman-Nya. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak Ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudra raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya bagaimana Yakub dapat bertahan. Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku, tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin-tandaskan. Dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Lalu Amasya imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan,
Amos telah mengadakan persepakatan melawan Tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda, carilah makanmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan, sehingga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan sebagai suluh dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara kasih Tuhan, mari kita mengenang peristiwa pengalaman kita 2 tahun yang lalu, sebelum ada pandemi COVID-19 ini. Saudara, kita kemana-mana tidak memakai masker, kemana-mana kita tidak sering cuci tangan, tidak perlu menjaga jarak. Kita bisa bermain secara langsung, kita boleh bertemu dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Wah, saat kondisi beberapa tahun yang lalu, saat suasana begitu nyaman dan aman, kira-kira nih, kalau kondisi sangat aman dan nyaman, tiba-tiba ada satu orang berteriak-teriak, akan ada bencana, akan ada wabah. Saudara, kita harus diminta untuk segera bertobat, segera pakai masker, siapkan semua peralatan medis, obat-obatan kita stok. Saudara, kira-kira nih, kalau itu suara didengar 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, kita mudah percaya nggak? Saudara, kita mungkin ketawa. Ini orang seperti ini, dalam kondisi sangat nyaman dan aman ini, kenapa? Ngapain harus pakai siapkan masker, tabung oksigen, obat-obatan, vitamin? Saudara, kenapa? Saudara, mungkin kita akan menganggap remeh suara itu. Jangankan 2 tahun yang lalu sebelum pandemi. Lalu sudah pandemi saja, bahkan di dalam kondisi kita yang saat ini sedang darurat saja, masih ada orang yang tidak percaya adanya COVID. Dan masih saja orang tidak mau untuk divaksin. Males pakai masker, cuci tangan juga tidak mau. Dianggap ini hanya omong kosong saja. Ini padahal sudah ribuan orang meninggal karena COVID. Sudah terbukti, itu saja masih banyak yang ngeyel. Nah, saudara kasih Tuhan, demikian pula yang dialami oleh Amos. Ketika Amos berseru-seru supaya bangsa Israel bertobat, akan ada bencana, akan ada hukuman dari Tuhan. Saudara, bangsa Israel termasuk Raja Yerobeam, orang akan ketawa. Dalam kondisi sangat nyaman, sangat aman. Tidak ada bangsa yang berani menyerang bangsa Israel. Semua pada suka sekali. Lah kok kenapa Amos berseru-seru supaya bangsa Israel bertobat? Akan ada bencana dan hukuman yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, Amos tidak berhenti berseru-seru. Segera bertobat, dengarkan firman Tuhan, lakukan, taati firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka akhirnya tidak tahan akan seruan Amos ini.
Saudara kasih Tuhan, akhirnya seorang yang imam di Betel, yaitu Amasya, tidak tahan mendengarkan seruannya Amos ini. Apalagi Amos bukan orang Israel. Amos berasal dari Yehuda. Orang dari Yehuda, waktu itu konteksnya adalah Israel itu pecah jadi dua, yaitu kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Nah, mereka berdua saling berselisih sebetulnya. Oleh sebab itu, dalam situasi kondisi seperti itu, Amos yang orang Yehuda diperintah oleh Tuhan untuk menyuarakan firman Tuhan akan bencana, akan hukuman yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Waduh, saudara, kalau jadi Amos itu sangat berat sekali. Pertama, dia orang Yehuda. Yehuda sedang berperang dengan Israel, musuhnya Israel. Dia harus berseru akan hukuman kepada bangsa Israel. Mana mau ada yang mendengarkan. Yang kedua, selain dia orang Yehuda, bukan orang Israel. Yang kedua, dia juga bukan golongan para nabi. Dia seorang pekerja biasa, penggembala, bahkan petani, yang tidak ada kaitannya dengan nabi. Dia tidak mengetahui banyak tentang wawasan-wawasan keagamaan. Apalagi dikatakan dia bukan golongan nabi. Dan dia sendiri mengaku, aku bukan nabi, bukan dari golongan nabi. Saudara, oleh sebab itu, menjadi Amos sangat berat sekali. Dia orang awam. Tetapi jelas sekali dia dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk menyuarakan firman Tuhan. Saudara, ketika dia terus mentaati firman Tuhan, ketika dia menyuarakan firman Tuhan, sekalipun ada begitu banyak orang menolaknya, akhirnya Amasya tidak tahan, kemudian lapor kepada Raja Yerobeam supaya Amos ini diusir dari wilayah Israel, karena dia orang Yehuda. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu mengerikan sekali apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Dikatakan firman Tuhan tentang penglihatan pertama, tentang belalang. Ini artinya dikatakan rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Artinya, waktu itu tanaman yang pertama itu adalah buat raja. Dan istana, seluruh istananya termasuk binatang-binatangnya. Setelah itu untuk rakyatnya. Saudara, ketika rumput terakhir buat raja sudah diberikan, rakyatnya itu akhirnya mengalami bencana, yaitu belalang yang begitu banyak sehingga merusak tanaman, dan dampaknya adalah kelaparan rakyat. Saudara, perhatikan, zaman dulu pun itu sudah terjadi. Coba perhatikan zaman sekarang. Pandemi dialami oleh semua kalangan, baik ekonomi menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Tetapi saudara kasih Tuhan, orang-orang yang berekonominya menengah ke atas cenderung jauh lebih aman dan nyaman. Tetapi tidak sedikit juga yang terpapar dan meninggal. Tetapi yang paling merasakan adalah orang-orang yang berekonomi lemah, harus mengalami pergumulan, harus mengalami PHK dan sebagainya. Mengerikan sekali. Dan itulah peringatan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Amos, nabi yang Tuhan pilih sendiri. Saudara kasih Tuhan, ketika itu hukuman terjadi, ada teriakan, Tuhan berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimana Yakub dapat bertahan, bukannya yang kecil. Dampaknya apa? Firman Tuhan itu tidak akan terjadi. Saudara, seorang nabi Tuhan berdoa, tolong Tuhan, jangan kiranya Tuhan terus-menerus memberikan pengampunan. Berikanlah pengampunan. Dan firman Tuhan katakan, itu tidak akan terjadi. Tuhan mengampuni. Tetapi penglihatan kedua, yaitu api, di mana akan menghanguskan semuanya. Ini artinya bencana yang lebih besar lagi. Habis tanah ladang, bukan hanya kelaparan, bukan hanya tumbuhan, tetapi begitu banyak korban. Tetapi Amos juga berdoa kepada Tuhan, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimana Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Saudara,
firman Tuhan katakan, ini pun tidak akan terjadi. Amos bukan hanya menyampaikan firman Tuhan, tetapi Amos juga berdoa kepada Tuhan supaya itu jangan terus-menerus terjadi. Supaya Tuhan memberikan pengampunan, dan Tuhan mendengar doa Amos, dan Tuhan menghentikannya. Sudah kasih Tuhan, bagaimana dengan kita, orang percaya? Bukankah sebagai orang Kristen, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, di tengah situasi pandemi ini, apakah kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah untuk bangsa kita Indonesia, untuk kota kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, karena kita adalah wakilnya Tuhan Allah? Apakah kita sungguh-sungguh berdoa, ataukah kita hanya berdoa hanya untuk diri kita sendiri saja? Oleh sebab itu, dengarkanlah firman Tuhan. Kita minta belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan, untuk Tuhan berikan pengampunan. Saudara kasih Tuhan, belum selesai di situ. Dikatakan ada penglihatan ketiga, yaitu tali sifat. Dan Tuhan Allah sungguh-sungguh jelas sekali, aku tidak akan memaafkannya lagi. Berulang kali Tuhan memberikan pengampunan. Ini menjadi sebuah gambaran bahwa Tuhan sudah memberikan pengampunan berulang kali kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel tidak segera bertobat, Ketika dia bertobat, berulang kali berbuat dosa. Dan suatu ketika nanti Tuhan katakan, aku tidak akan memaafkan lagi. Saudara, kalau Tuhan sudah katakan demikian, penghukuman, keadilan, dia akan tegakkan. Saudara, begitu selesai, semua akan diruntuhkan, semua akan dibinasakan. Saudara, dikatakan, aku akan membangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Artinya Tuhan sendiri yang melawan bangsa Israel. Tuhan sendiri, saudara. Wah, begitu luar biasa. Saudara, dampaknya itu apa? Ketika Amos sudah memberitakan firman, tetapi bangsa Israel tidak segera bertobat, bahkan mengusir Amos. Dikatakan, pergilah engkau ke tanah Yehuda, kembalilah. Karena ini adalah bait suci kerajaan. Bahkan dikatakan tempat kudus raja. Saudara, apa artinya? Kalau itu bukan tempat kudusnya raja segala raja. Apa artinya bait suci kerajaan? Kalau itu bukan kerajaan Allah. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu, Nabi Amos sudah menyampaikan firman Tuhan. Nabi Amos sudah berdoa. Tetapi bangsa Israel tidak mau mendengar firman Tuhan. Melihat siapa yang berteriak, Amos bukan seorang nabi, bahkan bukan bangsa Israel, dia bangsa Yehuda. Bahkan apa isi teriakannya? Berita celaka, berita penghukuman, berita untuk bertobat. Kondisi kami nyaman, aman, buat apa? Dampaknya, bangsa Israel tidak mau mendengar firman Tuhan, mengabaikan firman Tuhan, dan bahkan mengusir nabi Tuhan. Saudara, akibatnya apa? Bangsa Israel tidak lagi diampuni Tuhan. Bangsa Israel dibiarkan oleh Tuhan. Bahkan bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang melawan bangsa Israel. Saudara kasih Tuhan, mengerikan sekali. Oleh sebab itu pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita? Firman Tuhan berulang kali berbicara kepada kita. Untuk kita boleh hidup harus mentaati firman-Nya dan kehendak-Nya. Firman Tuhan kita berbicara kepada kita sebagai orang tua. Untuk mendidik anak-anak kita. Hidup takut akan Tuhan. Hidup mendengar firman Tuhan. Hidup meneladani hidup Kristus melalui hidup kita sebagai orang tua kita. Tetapi apa yang terjadi yang kita lakukan? Bisa jadi kita cuma ngomong sama anak-anak kita, ayo baca firman, ayo taati firman. Tetapi hidup kita tidak mau membaca, tidak mau merenungkan,
tidak mau memimpin anak-anak kita bagaimana mengerti firman Tuhan, bahkan tidak meneladani anak-anak kita bagaimana hidup mentaati firman Tuhan. Oh, celakalah kita kalau kita sebagai orang tua yang berbuat demikian. Tapi kalau kita sebagai orang tua yang sungguh-sungguh mengasihi anak kita, mari dimulai dari diri kita mencintai firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Mari kita sebagai orang tua, di dalam gereja kita ada mesbah keluarga setiap hari. Mari kita ajak anak-anak kita untuk bersama-sama membaca firman Tuhan. Kita jelaskan renungan firman Tuhan, dan kita bersama-sama dalam satu keluarga, bersama-sama dengan anak kita melakukan dan mentaati firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah yang begitu mengasihi kita, yang berulang kali mengampuni kita, yang berulang kali memulihkan kita. Tetapi kasih dan keadilan Allah pasti akan terjadi. Oleh sebab itu, jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak akan memaafkan lagi. Tetapi selagi masih ada kesempatan, mari kita mendengar firman Tuhan. Kita ajak anak-anak kita mendengar firman Tuhan, supaya generasi demi generasi semakin hidup takut akan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin egois, di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, peringatan demi peringatan yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, kita masih sulit mengajak lagi anak-anak kita ke gereja mendengar firman Tuhan. Tetapi di tengah keluarga, saat ini dimanapun kita berada, kita bisa bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita bersama-sama untuk berdoa dan melakukan firman Tuhan. Oh, kiranya di tengah pandemi ini ada kesempatan yang indah untuk kita membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu, dengan sempurna. Oleh sebab itu, kalau mungkin kesulitan membaca, mari ada program mendengar firman Tuhan dari kitab audio, sehingga di dalamnya kita boleh mendengar firman Tuhan dan isi hati pikiran kita, bukan mendengar hal-hal yang menakutkan, bahkan tentang pandemi, kematian dan sebagainya, tetapi firman Tuhan terus-menerus terngiang-ngiang di dalam pikiran kita, hati kita, benak kita, untuk kita boleh hidup menikmati damai sejahteranya. Oleh sebab itu, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita senantiasa bertumbuh mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mentaati firman Tuhan sampai kedatangan Kristus kembali yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan damai sejahtera yang melampaui akal di tengah-tengah pandemi yang begitu meninggi ini. Tetapi biarlah kita mengajak generasi muda, ajak generasi anak-anak kita untuk boleh hidup bertumbuh mencintai firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau saat ini firman-Mu sungguh-sungguh menegur kami, untuk kami belajar terus-menerus mendengar firman-Mu, mentaati firman-Mu, sekalipun kami saat ini mungkin dalam zona nyaman kami. Terlebih lagi saat ini kami mengalami pergumulan pandemi yang begitu menggelisahkan hati dan jiwa kami. Justru saat itulah kami boleh diajar untuk membaca, merenungkan, mendengarkan dan mentaati firman-Mu, sehingga damai sejahtera Allah melampaui akal pikiran, memenuhi hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus dan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Bapa berkati untuk setiap keluarga boleh bertumbuh semakin mencintai firman-Mu. Bapa berkati untuk setiap orang tua untuk bertumbuh mencintai firman-Mu dan meneladani itu kepada anak-anak. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak generasi muda
untuk boleh sungguh-sungguh bertumbuh semakin mencintai firman-Mu di tengah-tengah kejahatan dunia ini, di tengah-tengah keegoisan dunia ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, biar hidup kami boleh setia di hadapan-Mu untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan kembali iman percaya kita seturut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Allah yang begitu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin meningkat, bukan hanya di Ambarawa, tetapi juga di Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh bersandar sepenuhnya kepada Engkau, memalingkan mata kami, memalingkan hati kami, memalingkan langkah kami, untuk boleh bersujud di hadapan-Mu, untuk kami boleh memandang Engkau, mengingat kasih dan anugerah-Mu. Sehingga di tengah-tengah pandemi dan penderitaan ini ya Tuhan, kami boleh diingatkan oleh kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh diingatkan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dan boleh menyatakan kerinduan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Seruan doa kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah belas kasihan-Mu Engkau curahkan kepada keluarga kami, Engkau curahkan kepada kota kami, Engkau curahkan kepada bangsa dan negara kami, Engkau curahkan kepada seluruh dunia. Sehingga di dalam kehidupan kami boleh mengalami kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang setia. Di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, Engkau tetap bekerja, Engkau tetap menyertai kami. Tetapi ya Tuhan, kami juga rindu ya Tuhan, biarlah pandemi ini segera berlalu ya Tuhan. Sebab ada begitu banyak orang mengalami pergumulan, penderitaan, dan tangisan tetesan air mata, duka cita. Dan biarlah ya Tuhan, biarlah Engkau ya Tuhan boleh pulihkan kota kami, boleh pulihkan bangsa dan negara kami, boleh pulihkan seluruh dunia ini. Sehingga setiap kami boleh kembali menikmati sukacita dan damai sejahtera-Mu. Boleh sungguh-sungguh di tengah pandemi ini kami sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang sejati. Untuk kami hidup sungguh-sungguh, hidup benar di hadapan-Mu, hidup mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami, hidup mentaati firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga yang sedang mengalami pergumulan COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati mereka, biar mereka boleh sungguh-sungguh mengalami kesembuhan, pemulihan, dan damai sejahtera-Mu. Kami saat ini juga berdoa untuk setiap keluarga yang mengalami duka cita karena ada anggota keluarga yang Tuhan panggil. Bapak berkati supaya mereka pun boleh sungguh-sungguh mengalami penghiburan dari Engkau, kekuatan yang dari Engkau. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga untuk pemerintah, biarlah boleh menangani pandemi ini
dengan sebaik-baiknya. Ada kerjasama yang baik di antara pusat maupun daerah sampai ke lingkungan yang paling kecil. Sehingga di dalamnya kami boleh bersama-sama menghadapi pandemi ini dalam kesatuan hati untuk kami boleh takut akan Tuhan. Dan di dalamnya ya Tuhan, Bapak berkati juga untuk usaha pengobatan dan vaksinasi boleh berjalan dengan baik. Bapak berkati juga untuk para tenaga kesehatan, dokter, perawat dan sebagainya. Boleh sungguh-sungguh Tuhan jagai kesehatan mereka. Biarlah mereka pun juga boleh mengalami damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap hal yang boleh mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa dan syukur kami pada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
Marilah kita haturkan persembahan dengan mengingat hal ini, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, jikalau pada kesempatan yang indah ini, kami masih dapat beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Sekalipun Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, di tengah-tengah situasi pandemi yang belum berakhir ini, tapi kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang senantiasa memelihara, senantiasa menjagai setiap kami, sehingga kami memiliki kekuatan Tuhan untuk kami terus melanjutkan perjuangan hidup kami. Kiranya Tuhan, kasih setia Tuhan menyertai sepanjang kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, dengan rasa syukur pada pagi hari ini, kami membawa persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menguduskan, Engkau berkenan menyucikan persembahan kami ini, supaya sungguh layak berkenan di hadapan-Mu. Engkau kiranya juga memberkati Tuhan setiap tangan yang terulur, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati studi kami, juga keluarga kami. Kiranya Engkau Tuhan berkenan menerima persembahan kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis jemaat yang Tuhan percaya untuk mengelola keuangan gereja ini. Beri kami hati yang takut akan Tuhan. Biarlah dengan hikmat yang daripada-Mu, kami dapat mengelola keuangan gereja ini dengan penuh tanggung jawab. Dan biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah kita akan segera usai. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akhiri ibadah kita dengan bersorak-sorai, dan kita akan angkat satu pujian, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau.
Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapa